Begitu dilihat sampai kecil sampai cahaya si bara itu nggak ada. Dan orang tua laki saya juga ngomong, setelah itu juga udah sembuh kan ya, ngomong ke ibu saya, nih jangan ngambil air di sini dulu ya, jangan. Karena kenapa? Karena kejadian itu. Tapi nggak dibilangin tuh ibu. Terus kenapa malah ngambil air di situ, di empang. Terus akhirnya Pas ngambil air di empang itu malamnya ibu saya kayak orang dipukulin, memar gitu. memar. Tapi yang anehnya itu kok memar ini kayak bentuk monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Omat di channel Barudak Horor. Sahabat semua, di segmen kali ini saya tidak akan bercerita, tapi saya akan mendatangkan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman beliau. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum, Kang Usep. Kang Usep ya namanya ya. Kang Usep dari mana Kang Usep? Dari Leles. Dari Leles ya. Oh, bagaimana Jadi Kak? aslinya mah saya itu Bolang. Jadi dari kecil saya dibawa ke Leles, pindah ke rumah ibu saya. Jadi kalau bapak itu kan aslinya itu gini. Bapak itu dari TB, Telaga Bestari. Terus tipun emak eta ti Leles nyata di pondok Kapanggi, ta majeng abah nikah. Jadi kula lahir di Bolang, ta kebal leutik kula dibawa ke Leles, pindah ka imah ti emak. Ya, oke, beliau sahabat semua ingat ya, bukan si Bolang ini, tapi namanya Kampung Bolang. Bukan si Bolang yang ada di acara-acara TV, bukan. Tapi si Kang Usep ini aslinya orang Bolang, tapi bukan si Bolang. Oke, Kang Usep, bisa diceritakan sedikit tentang pengalamannya? Jadi saya punya cerita itu, tapi ya nggak bahasa Sunda belanya. Iya, siap. ABG orang Sunda Kang. Jadi iya teh nu ngalaman teh pun bapak dina asana teh umur kula teh waktu eta 9 hampir 10 tahun. Masih alit dan cek gimana Ya, masih kecil ya. Atau budak kene semuanya. Si budak-budak angon kene. Ya. Jadi dina mangsa eta teh aya hiji kajadian pun bapak teh tadina sehat, orang tuh seri bareng gitu nya, maksudna teh sehat lah, normal sehat. Tapi eta dina hiji mangsa aya suatu kejadian aneh. Oke, tahan dulu Kang Usep. Oke, para sahabat semua, sebelum kita lanjut ke cerita Kang Usep ini, saya sebelumnya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang selalu mantengin di channel Barudak Horor. Dan sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tekan terus loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Tetap di Cahor Bahor, cerita Barudak Horor.
Oke sahabat, mari kita sama-sama mendengarkan cerita pengalaman narasumber kita. Oke Kang Usep, ini kejadiannya tahun berapa ya kira-kira? Pada waktu itu kayaknya umur 9 tahun, itu di tahun 2009. 2009 udah lama ya Kang Usep ya. Makanya ini cerita Iya, kayaknya agak-agak iya ini kayaknya cerita legend ini kayaknya ya. Bisa dibilang begitu. Oke, silakan Kang Usep mulai bercerita. Jadi pas kejadian itu sebenarnya belum ada pikiran apa-apa gitu ya. Jadi aya kejadian janggal deui nu kadua teh nyaeta aya suara meledak. Tadi sang suunan imah disangka nama atau peletasan berenya, sangka nama teu mikir eta naon gitu. Sing horeng teu kebal pas kejadian eta pun abah teh eta jatuh sakit gitunya, orang ngering Jadi gitu. awal-awalnya kejadian Bapak Kang Usep sakit ini awalnya ada sesuatu yang janggal di situ. Yang tadi ceritakan yang pertama kejanggalan itu ular, yang kedua ini ada suara kayak peletasan di atas apa namanya genteng lah gitu. Tapi nggak kelihatan wujudnya kayak api atau gimana nggak? Nggak kelihatan soalnya posisi itu lagi ngumpul di dalam rumah kita, Jadi di luar gitu. Secara tiba-tiba gitu meledak. Dan nggak kepikiran itu apa, maksudnya apa kali gitu ya, entah yang jatuh entah suara peletasan. Terus nah di situ nggak lama orang tua saya itu yang laki bapak jatuh sakit. Kalau dihitung-hitung kayaknya hampir 1,5 tahun Sakitnya. itu mah entah sakit apa nggak tahu ya, tapi pas kejadian itu nggak lama gitu jatuh sakit. Terus saya masih kecil, masih nggak tahu apa-apa kan ya gitu. Terus pas sakit itu kalau di tengah malam itu suka ada suara pasir di atas genteng, srek aja gitu. Gimana sih pasir yang dilempar ke atas genteng langsung Kayak nabur gitu ya. kayak nabur. Itu hampir setiap malam. Itu terus yang datang. Iya, itu terus yang saya dengar. Terus hampir setiap malam udah lewat isya maupun maghrib pernah suara kayak pasir srek. Berarti setiap awal mau masuk suasana malam ada terus ya teror. Ada terus, asli itu mah. Tapi kan kita nyangkanya itu kok orang, maksudnya kok ngelempar pasir ingat apa iseng amat gitu ya. Tiap hari lagi. Ya tiap hari lagi. Disitulah lama saya curiga. Terus orang tua curiga, terus orang tua cewek juga curiga. Setelah berobat ke dokter, lama udah panjang cerita gitu ya. Lama sakit 1,5 tahun. Terus di medis, kata medis, oh ronsen katanya ini mah di ronsen. Kok di ronsen nggak ada apa-apa gitu. Terus pas di ronsen nggak ada apa-apa, kita udah syariat dari kedokteran medisnya, terus syariat batinnya kita ke orang-orang pinter lah gitu ya, tukang syariat, kita syariat. Ada yang ngomong, oh ini mah katanya kalau secara sompralnya kita ngomong ya, ini mah disantet katanya. Oh kita nggak percaya dulu tuh, sama yang kayak gitu nggak percaya tadinya. Karena Kang Usep memang belum tahu apa-apa. Belum ya, tahu sejak itu waktu umur ya masih umur 9 tahun. Belum punya pikiran kali ya. Terus udah berobat apa, ada kejadian janggal lagi. Kenapa saya bilang janggal gitu ya? Ibu saya lagi di pertengahan. Jadi gini posisi.
ini bapak saya nih, ini kamar, di sini ruang tengah. Nah ibu saya di situ tuh, bapak saya lagi tidur di kamar itu, sedangkan saya juga sama ibu saya. Itu ibu saya ngelihat sosok hitam gede lewat tembus tembok di kamar dari bapak saya tidur sampai ngelewatin dari kanan ke kiri. Itu sosok tembus. Terus dari situ, oh iya kali itu maksudnya ya. Di situ juga saya nggak lama kejadian aneh lagi. Saya sama orang tua saya, bapak walaupun masih sakit kan ya, di depan rumah saya lagi ngobrol, duduk berdua gitu. Tiba-tiba suara yang dulu pernah ada gitu di atas rumah itu nyata di atas kepala saya sama bapak saya. Suara apa itu? Kayak suara peletasan tapi bikin kuping mendengung gitu. Tar gitu. Wah, katanya, kata bapak, masuk udah mau maghrib katanya, ini udah nggak beres gitu katanya. Dan saya juga belum mengerti yang kayak gitu, belum mengerti pada saat itu. Masuk saya ke dalam sampai orang tua saya, ya bayangin lah sakit setahun setengah, kita emang pasti uang keluar setahun setengah gitu. Dari sampai bapak saya tadinya ibaratkan gemuk sampai kurus, dan sampai pernah pesan ke saya. Di situ ada kesedihan juga dari saya gitu ya. Pernah pesan gini bapak, Ceng, ari abah eueuh nurutnya ka emak. Itu kata-kata yang nggak bisa lepas dari pikiran saya sampai sekarang. Jadi saking mungkin udah lelah juga ya bapak, karena emang yang namanya sakit setahun setengah ya, udah berobat kemana-mana mungkin yang nggak ada hasil gitu. Tapi itu selama sakit setahun setengah itu tiap malam ada terus terornya. Ada. Kalau yang tadi dibilang kayak pasir di atas rumah, srek itu setiap malam, asli setiap malam. Tuh, terus begitu bapak pesen gitu, kata saya masih kecil cuma bisa nangis gitu. Kata, jangan ngomong gitu. Karena kenapa? Saya secara tidak langsung gini dalam hati bilang, aing namun kolot aing dikomaha. Sedih lah gitu ya, udah gitu. Udah ibaratkan itu mah amanat gitu ya dari orang tua. Tapi alhamdulillahnya gitu, sekarang ya udah sembuh, terus panjang umur gitu. Tapi dari kejadian itu saya percaya adanya ilmu kayak gitu. Tadinya nggak percaya. Sampai sekarang di panjang-panjang cerita gitu ya, sampai saya umur sekarang, dari kecil saya percaya adanya ilmu itu. Karena kenapa saya bilang percaya? Soalnya ilmu kayak gitu, orang itu ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Nah, ada pro dan kontra. Kalau bagi saya percaya, karena kenapa? Saya pernah nyaksi gitu, saya pernah mendengar, tapi malahan orang tua saya itu yang sakit, bapak pernah ngeliat kayak semacam bola api. Jadi bukan ada apinya gitu, kayak bara, kayak bola bara itu dari arah wetan. Jadi nuju ka imah teh, begitu endek ka imah eta manteg atau cicing di hareup imah. Serep ragak di posisi eta, ragak teh aya empang, ragak teh di jero cai ka empang. Eta di jero empang teh masih hurung, Masih nyala. Berarti kayak semacam banaspati. Kalau banaspati mah ada api kan ya. Itu mah kayak bara yang ngegumpel, Bara doang gitu. bara doang. Begitu dilihat sampai kecil sampai cahaya si bara itu nggak ada. Dan orang tua laki saya juga ngomong, setelah itu juga udah sembuh kan ya.
ngomong cina, ke ibu saya, nih jangan ngambil air di sini dulu ya, jangan. Karena kenapa? Karena kejadian itu. Tapi nggak dibilangin tuh ibu. Terus kenapa malah ngambil air di situ di empang? Terus akhirnya Pas ngambil air di empang itu malamnya ibu saya kayak orang dipukulin, memar gitu. memar. Tapi yang anehnya itu kok memar ini kayak bentuk monyet. Tapi nggak ibunya nggak ngerasa sakit. Sakit. Sakit kayak dipukul gitu. Sakit kayak dipukulin banget semua muka. Terus eta didinya karena ngomong dibilangin jangan ngambil air di situ. Karena kenapa? Diceritain lah sama bapak yang tadi diceritain. Atau kenapa nggak bilang katanya, ini mah ngelarang aja gitu. Ulah nyokot cai didinya gitu. Tentunya homernya. Nah dina eta makanya kula pribadi ngayakinkan ilmu kos itu aya, sedangkan kula nyaksian gitu bahkan ngalaman orang tua saya ngalamin, terus saya ngalamin ngedenger gitu, entah suara ledakan, entah suara kayak pasir gitu di atas rumah. Itu hampir jadi rasa takut ada. Jadi Kang Ngosep dari kejadian situ, dari ada kejadian semasa Bapak, dari awal Bapak Kang Ngosep sakit sampai sembuh, jadi Kang Ngosep ini bisa narik kesimpulan bahwa penyakit yang diderita Bapak Kang Ngosep itu yang nggak wajar gitu, kiriman bisa dibilang ya. Iya, nggak wajar. Soalnya nggak wajar itu kenapa? Kan kita berobat ke dokter udah. Iya, malah udah diperiksa segala. Malah udah di ronsen. Kan ronsennya itu kita itu bisa tahu, ini sakit apa nih, misalkan gitu. Tapi itu nggak ada di dokter. Bahkan bukan satu dokter berobat. Udah pindah-pindah. Kan penasaran. Udah pindah-pindah dokter kita berobat. Terus selain dokter kita ke kiai, ke ustadz, ke orang-orang pinter lah gitu ya, tuh syariat. Atau tukang syariat, ada itu satu tukang syariat. Kata dia, ini mah katanya ada yang ngerjain. Yang ngerjain itu bukan orang jauh, masih deket. Terus ini gimana katanya? Ya tuh Kula macina ngapa atuh tadi na cager atuh cager. Eta tah. Mun bisa macina balikeun supaya ngarasakeun anu kurasakeun bikin pelajaran. Atuh. Eta jelemana mah kolot henteu ngorah henteu. Jadi rambut dia mah setengah kolotnya. Sedang lah, kita sedang. Ya, kebal di cageran itu cukup langsung sekali berobat cager, henteu butuh proses kan anaknya. Berobat berapa kali, terus lama alhamdulillah itu kan sembuh gitu. Yang tadi sembuh saya ceritain, ada suara ledakan gitu, ada suara api. Jadi kan tadi bilang Kang Asep, berarti Kang Asep kan udah ngambil kesimpulan nih bahwa itu penyakit kiriman gitu kan. Nah, kok bisa sampai segitunya gitu kan? Mungkin awal mulanya ada pecekcokan atau gimana sama orang tersebut gitu awalnya. Iya gini contohnya. Nenaun teh moal aya perkara tanpa sebab. Iya. Enggak bakal orang tua saya sakit, sebabnya apa? Iya. Tuh. Jadi sebelum kejadian sakit itu sebenarnya emang ada kejadian cekcok lah. Iya. Kita sama sekitar rumah lah Iya. gitu maksudnya. Saya nggak bisa nyebutin ini ya. Iya, paham. Nah, pas itu nggak lama itulah orang tua saya sakit, yang bilang ada kejanggalan dulu pertamanya, yang kejadian-kejadian aneh. Terus kan nggak mikir ke situ, bahkan kan
yang namanya ilmu itu yang kayak gitu kan hampir nggak percaya. Iya. Gitu. Pasti kita nanya ke satu orang, oh saya percaya. Saya nanya lagi satu orang, saya nggak percaya. Soalnya kan ilmu itu nggak secara dampak nyata Iya. adanya. Nah, begitu saya panjang cerita, saya sekarang dewasa, oh saya sekarang tahu. Jadi sebenarnya teh ilmu kos itu teh ayah. Sampai saya mendalami ilmu itu. Kenapa saya bilang mendalami? Karena saya nggak mau terjadi kedua kali sama orang tua saya. Maksudnya gini, oke lah, pertama sakit karena itu, emang ada ilmu kayak gitu. Masa saya kalau orang tua saya sakit lagi kayak gitu, saya harus diem aja? Seenggaknya kita kalau kata ini mah kita punya pagar gitu. Di mempelajari buat penghalangnya gitu. Nah, iya gitu. Tapi yang jelas Akang Usep nggak belajar ilmu santet juga kan. Waduh, bisa bahaya ini. Jadi gini, ngomong-ngomong soal ilmu santet kan goib. Ya. Sebenarnya gini. Contohnya gini. Ilmu santet entah ilmu goib yang lainnya kayak semacam kebal, kita tahu nih kelemahan kebal atau kelemahan santet. Kalau kita tahu kelemahan itu, otomatis kita punya ilmunya. Ya, pasti ada. Pasti. Karena kenapa? Di mana-mana bisa ngobatin santet, berarti dia bisa nyantet. Iya. Tapi beda cara. Tergantung niat kita. Iya, caranya beda, niatnya beda. Gitu. Tapi yang saya pelajari cuma buat ya gimana ya, saya itu nggak mau terjadi kedua kali gitu sama orang tua saya belajar kayak gitu. Oh gimana sih tuh, biar kalau misalkan kita diserang kayak gitu, soalnya kita disantet, gimana sih cara ngobatinya? Kan itu hal goib yang nggak bisa diobati secara medis. Nah saya belajar. Terus orang tua saya yang tadinya sakit nggak tahu ilmu kayak gitu, kenapa di saat sakit itu habis sakit, kenapa bisa tahu ilmu itu Tiba-tiba gitu. Terus bahkan ada teman bapak saya, jadi gini, teman bapak saya itu sakit, terus malahan istrinya sakit, anaknya juga sakit. Temannya bapak tuh. Temannya bapak setelah bapak sembuh. Begitu sakit, kenapa bisa tahu sakit? Bapak saya main ke rumah dia, terus emang ke rumah Riang gitu. Buku iya, mana pemajikan gering, anak gering, orangnya gering cina gitunya. Oh nggak kebal aja. Karena berapa bulan gitu ta. Tuh gering mana jan ibaratkan 2 poe gitu nah, atau lila gitu nya. Oke lah, sakit tuh macam sokomah dan dibanding kula setahun setengah aja. Nges bersyukur bae aja. Berarti ngurangan dosa. Nah, begitu gering, abah teh ngalaman nempo ieu gering teh beda. Naon bisa memponis beda gitu. Kan abah teh pernah ngalaman muriang gitu. Ya. Kok bisa akur jeung sedangkan jeung abah teh geringna kos gitu. Jadi setelah diamati gitu ya, saudara diamati ternyata nggak jauh beda gitu kan, pengalaman sakitnya kayak gitu. Terus bapak saya bilang, iya mah tuh muriang lain sekedar muriang, iya nges berobatnya ke dokter, nges nancuk dokter. Oh penyakit, sekali apa 2 kali, berkali-kali ke dokter, tetap penyakit. Ke tukang syariat nges, ke ustadz, ke kiai nges. Oh nges atuh kieu, kula bantuan atuh sasuganan cager. Kula mah baheula setahun setengah kering abah. Sasuganan cager sarua lagi kering kukus kieu ieu ieu mah mang gitu lainnya sombong sadukun atau sonyahonya kan naon perkara nu can nyaho mah sebenarnya mah kan ulah diomongkeun,
tapi berhubung mungkin karena abah sompra ngomong gitu teh, karena emang hanya ngebantu. Nah kia awas kia baik iya gawean amalan iya. Nah kok kula dibantu di mah cina ngan omat mun enteng geus jager iya amalan ulah diteruskan bahaya. Kalau udah sembuh gitu. Kenapa bisa disebutin bahaya? Kalau ini diterusin, orang itu yang ngerjain bisa mati. Udah cukup sembuh. Kita mah cuma yang tadinya ya sembuh, harus sembuh, yang tadi sakit. Udah kalau itu bilang sama saya juga stop nggak ngerjain yang saya bantu. Abang juga stop. Gitu, jangan diterusin. Kenapa lama nggak ngabarin? Itu udah sembuh diterusin. Satu nyobain mantap. Geus diteruskeun eta teh. Menang kabar Disa. Ieu teh jelemana geus eueuh. Gitu. Oh geus eueuh kan keur geus dibabeja. Mun misalkan geus cager ulah diteruskeun. Konan diteruskan, sedangkan kulanya ngagawean baik cina. Konan diteruskan babeja tuh tangka abah ngomong ceng cina kumaha hukumna cina orang nggak bantu abah amanat iya lamun sager diteruskan si hari dina hiji waktu teh ya eta si jelema nu ngagawean teh maot dan ente kebal gering ngayek langsung maut. Eta kumaha cenah. Mun bener niatan dijageurkeun mah tuh moal. Mun tadina emang niatan deuk ngabales supaya gering maut eta teh beda. Tuh. Oh heueuh cenah. Eta dina kajadian muriang teh emang ge suatu hikmah. Tadina urang teh nyaho ilmu ku situ bisa nyaho. Tanya orang pengalaman atau henteu yakin karena ilmu positif aya jadi yakin orang. Jadi si teman bapaknya Kang Ngusep nih ya, yang tadi ya, jadi terus ngamalin amalan itu, tapi dia nggak tahu bahwa orang yang pernah ngejailin temennya bapak Kang Ngusep nih nggak tahu bahwa kalau dilanjutin amalan itu si itu nggak tahu bisa meninggal gitu ya, ngomongnya cuma gini, iya udah diteruskan musagar bahaya gitu doang. Itu dijelaskan secara detail. Jadi mungkin disebut bahaya itu nggak tahu bakalan gimana akibatnya gitu ya. Aja nges gitu ngabaran Di bener cina naon bener naon udah omongkeun ku ente cina setelah orang gitu kok orang mau dilanjut cina teu kebel eta malah tetangga deket imau orang eta ngayek muriang mangka mau langsung meninggal gitu. tapi ngayek kering Jadi sakit dulu dia gitu. Sakit dulu. Terus yang kedua itu yang dialamin sama bibi saya. Sama bibi saya dia mah kesurupan. Jadi sering kesurupan. Terus bapak saya main, emang karena di rumah bibi saya itu ada orang tua bapak saya, yaitu nenek saya. Jadi situ bapak saya main ke rumah, ternyata itu lagi sakit gitu, kesurupan. Nanti nggak lama setiap hari kesurupan mulu gitu. Terus kesurupan itu aneh. Anehnya kenapa? Orang kesurupan sedangkan itu cewek. Bayangin lagi kalau lagi kesurupan. Cewek kan rambut panjang. Diri rambut ke atas semua, mata merah, dan itu kesurupannya ngamuknya kok cewek, sedangkan bibi saya dari muda belum belajar pencak, kok bisa pencak. Di situ makanya ini kesurupan, sedangkan kan dia nggak bisa pencak. Terus kan aneh, masa rambut lemes kok bisa berdiri ke atas, tiba-tiba cungkring aja gitu. tiba-tiba ke atas, kan serem kita kayak gerandong biasanya. Jadi pas masuknya itu langsung mencak gitu gituan. Ngamuk dulu
Oh, ngamuk. Begitu bapak datang itu dipegangin sama apa disebutnya bahasa Sunda mah kuuanya, dicekel kuua, dipaksa supaya ulang ngamuk. Sedangkan bibi-bibi nulain oge aya, sedangkan nenek juga aya gitu. Dicekel begitu abah tadinya eta kan nyaho kasurupan teh. Oh, geus hajin lepas. Cenah. Sedangkan posisi eta teh di jero ruangan tengah. Di posisinya emang agak luasnya. Eta begitu kata bapak, udah biarin lepasin. Pencak sama bapak disamperin sampai diladenin sama bapak itu, sama bapak dijajal pas dia emang kalau bener ini dia kesurupan, terus dia mau tahu ini pencahnya pencah apa sih gitu, terus ini yang dirasukin ke tubuh bibi saya itu makhluknya apa gitu. Jajal lah diladenin, udah pas dia mukul terus dia nangkis gini, oh kata bapak, kan bapak saeutik lobana teh pernah belajar bela diri saeutik ya. Jadi abah nyaho, oh iya teh semu gunting. Sedangkan pencah semu gunting teh di daerah dia teh atau jarang mungkin. Jarang. Cuma daerah-daerah Sukabumi mungkinnya, daerah-daerah luar. Begitu nges begitu dijajal tuh terus bibi saya ngamuk, tetap ngamuk sampai lemas bibi saya. Bapak saya ngindar doang kan. Terus begitu lemas langsung ditubruk, dipegangin sama uwa saya itu sampai manggil ustad lah ya, ustad dekat di situ. Sembuh itu. Sebelum sembuh ditanya sama bapak, itu saha cenah. Ya aing disuruh cenah, si disuruh kok saha cenah, kok si deknya disuruh cenah. Atau aing mah makhluk disuruh cenah. Di mana-mana aing geus dipiara konyana berarti aing abdi kitu nyana. Menurut aing kudu ngabdi nyana gitu. Kan nyana ge geus mere dahar aing, geus mere munciki mesasugu jeung aing, piraku aing nurut. Sedangkan cenah kan jin mah leuwih nurut. Mun diparentah teh. Begitu ditanya gitu, oh saha? Ini tah teu disebutkeun ngaranna. Terus ieu saha? Sia yang nyaho aing saha cenah. Aing gerandong. Kan gerandong malah di daerah dia, kok bisa di dia? Aing dibawa ka dia, aing dipanggil di dia. Bikin disuruh iya cenah ngajurkeun awak iya jelema. Jadi sasarannya si perempuan itu. Jadi sebenarnya mah emang sasarannya mah bukan bibi, berhubung mungkin bibi lemah karena Ya, cewek kosong ya, kali ya. kosong. Nah bibi lah yang kena. Tuh, terus begitu ditanya, oh udah sana balik, nggak mau, tetap susah nggak mau. Sampai yang tadi saya bilang, yang ngobatin bapak saya dipanggil ke situ lagi. Pas dipanggil, diobatin gitulah secara syariat gitu ya kan. Entah tukang syariat mah kan nggak tahu kita cara ngobatin gimana. Saya ngobatin sampai sekarang alhamdulillah itu bisa sembuh lagi gitu.